Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuanisa Fadila Rahma, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, teman-teman, kali ini saya memiliki kesempatan untuk membahas sedikit tentang rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Poin pertama, makna iman kepada Rasul. Apa sih maknanya, ya kan? Nah, iman artinya percaya. Sedangkan iman kepada Rasulullah artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh untuk kita umat manusia. Um, ada nggak sih dalil yang menjelaskan untuk kita pentingnya beriman kepada Rasulullah? Jawabannya ada, teman-teman. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 285, yang berbunyi, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Nah, teman-teman, tadi itu adalah dalil yang menjelaskan pentingnya kita nih umat manusia beriman kepada Rasul, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya, itu membahas tentang sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul ada dua, yaitu wajib dan mustahil. Kita akan bahas sifat wajib Rasul dulu. Yang pertama ada sidik. Sifat wajib pertama yang dimiliki Rasul adalah sidik, yang memiliki arti benar. Benar yang dimaksud adalah semua ajaran yang disampaikan oleh para utusan adalah benar dan tidak mungkin ada dusta atau kebohongan di balik ajaran-ajaran yang mereka bawa. Yang kedua, tablik. Sini tablik merupakan sifat wajib Rasul yang memiliki arti menyampaikan risalah atau ajaran yang diperintahkan oleh Allah agar disampaikan kepada kita umat manusia. Dan yang ketiga ada amanah. Amanah adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul sebab amanah memiliki arti dapat dipercaya. Artinya mustahil bagi mereka untuk berkhianat. Dengan sifat ini, maka para rasul terpelihara lahir dan batinnya dari setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Dan yang terakhir atau yang keempat itu fatonah. Sifat wajib yang keempat bagi Rasul adalah sifat fatonah yang memiliki arti cerdas dan pintar. Nah, selanjutnya yaitu sifat mustahil. Yang pertama, kizib. Kizib adalah sifat pertama yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Karena kizib ini memiliki arti berbohong. Yang kedua, khianat. Khianat adalah sifat kedua yang merupakan mustahil bagi seorang Rasul. Kenapa? Karena khianat ini mencakup perilaku munafik yang suka berbohong dan melanggar janji. Sedangkan dalam ajaran Islam, melanggar janji dan berbohong merupakan tindakan yang sangat tidak dianjurkan. Dan yang ketiga ada kitman. Kitman adalah sifat ketiga yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Karena kitman merujuk pada kecenderungan untuk menyembunyikan sesuatu. Gak mungkin kan seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat menyembunyikan informasi penting dari umatnya. Pasti mereka selalu menyampaikan kebenaran dan wahyu apa adanya tanpa ada yang disembunyikan atau dilebih-lebihkan. Nah, yang keempat, balado. Balado adalah sifat yang mustahil bagi seorang Rasul. Sebab balado ini merujuk kepada kebodohan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang diperlukan dalam menyampaikan ajaran dan wahyu Allah. Kebodohan ini bukan masuk ke karakteristik yang akan dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari utusannya. Dia meniru sifat-sifat wajib Rasul. Karena tadi di slide sebelumnya kita udah membahas tentang sifat-sifat Rasul,
Kali ini gimana sih caranya kita meniru sifat-sifat wajibnya, ya kan? Nah, yang pertama ada selalu berucap dan bertindak dengan benar. Yang kedua, berani karena benar. Yang ketiga, menepati janji. Dan yang keempat, menjaga titipan. Dan yang terakhir, rajin belajar. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan diutusnya Rasul? Sebenarnya kita tuh dari awal udah menyinggung tentang diutusnya Rasul ya. Jadi tujuan utama diutusnya Rasul ke bumi ini adalah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang ajaran hidup atau biasa disebut dengan syariat. Nah, sebenarnya teman-teman sebenarnya banyak rasul dan nabi, tapi kita hanya diwajibkan mengetahui yaitu 25. Apa aja sih 25 itu? Siapa aja sih 25 rasul yang wajib Jom kita imani? kawan-kawan, kita nyanyi sama-sama. Adam, Idris, Nuhun, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa, Ya Habibi, Ya Rasulullah. Mari kawan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu tadi teman-teman 25 rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui. Dan nah, selanjutnya yaitu adapun Rasul Ulul Azmi. Apa sih Ulul Azmi itu? Nah, ulu atau uli berarti memiliki dan al-azmi berarti keteguhan atau tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi maksudnya adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan yang dialaminya selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Adapun Rasul Azmi ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dengan Ulul Azmi disebabkan oleh kesadarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Tanpa menyerah, beliau terus melakukan dakwah kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran Nabi Nuh alaihissalam diuji ketika istri dan anaknya yang bernama Kahman termasuk yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air yang menyebabkan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Dan yang kedua, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak bayi, Nabi Ibrahim harus diasingkan ke dalam goa yang disebabkan oleh perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Kemudian setelah dewasa, Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan raja dan masyarakat, bahkan termasuk kedua orang tuanya yang merupakan pembuat berhala. Nabi Ibrahim berani untuk menghancurkan berhala-berhala yang menyebabkan beliau dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim dengan menjadikan api tersebut menjadi dingin. Nah, selanjutnya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang lebih berat untuk diterimanya, yaitu mengorbankan Ismail yang baru beranjak dewasa. Hal ini pun beliau laksanakan meskipun akhirnya disembelih adalah seekor domba. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa termasuk orang yang sabar dalam menghadapi dan melakukan dakwah kepada Fir'aun. Selain itu, beliau juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat membangkang. Yang keempat, ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki kesadaran dalam keteguhannya untuk menyampaikan ajaran Allah. Ketika Nabi Isa sedang menjalankan dakwanya, ia diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib.
Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke langit. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang mengalami banyak tantangan. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal sejak beliau dalam kandungan. Kemudian ketika di usia anak-anak, ibunya Siti Aminah pun meninggal dunia. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Tantangan yang beliau hadapi bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Nabi Muhammad juga harus ikut menderita ketika Bani Hashim diasingkan di sebuah lembah karena dakwahnya. Nah, tadi itu Rasul yang dapat gelar Ulul Azmi, yang dimana Ulul Azmi ini adalah Rasul yang dengan keteguhan dan kesabarannya, yang dimana beliau ini banyak mendapatkan tantangan dalam berdakwahnya. Nah, itu tadi teman-teman, tadi kita udah bahas banyak banget beriman pada Rasul, seperti apa sih, siapa sih Rasul Azmi, terus bagaimana sifat-sifatnya, siapa aja 25 nabi yang wajib kita imani, dan bagaimana pengertiannya. Nah, mungkin itu udah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.